Dan kalau mau jadi ulama sama sekarang nggak harus pondok pesantren, enggak. Kalau mau jadi kiai, mau jadi ustadz sama sekarang nggak harus mondok, saudara. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, mau jadi kiai gampang. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, mau jadi kiai gampang. Kiai kuno menika mboten namung ilmu, atau dengan kata lain yang disebut ilmu yang diamalkan. Kenapa? Kiai-kiai desa niku rumiyin memberikan ilmu amaliyahnya kepada masyarakat, sehingga ilmu amaliyahnya kiai desa itu kemudian menjadi budaya. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Gus Bah ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia soleh. Tukang judi, tukang zina, mau jadi kiai gampang. Beli sarung BHS, beli gamis, beli koko, beli udeng, beli itek, langsung keluar rumah juga dipanggil kiai badai kamana. Bener tuh, langsung jadi kiai. Maka kalau pilih ulama harus hati-hati. Jadi beragama secara budaya atas dasarnya kiai-kiai desa yang memberikan didikan pengajaran kepada masyarakat dengan caranya sendiri. Gimiknya kayak wali bay. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower bawah-bawah, masya Allah. Ternyata dia serius, itu gimik, hanya gimik saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Padahal Habib Reza bin Syahab selalu berjuang di jalan Allah, jangan pernah pantang mundur, jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, tetap berjuang di jalan Allah, sampaikan kebenaran untuk mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang maksiat sama sekarang bukan cuman orang yang bodoh yang nggak paham agama. Maaf saudara, maaf, orang yang bodoh jauh dari agama, nggak paham agama, maksiat masih bisa dikatakan wajar. Kenapa? Karena dia nggak paham agama. Ini yang bermaksiat bukan orang nggak paham agama, dia paham agama, dia paham bagaimana halal haram. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur roksi itu apa hukumnya jatuhnya? Aqrabu ilal fisqi. Ini tuh beda dari yang lain. Apa yang ini nih? Aroma janda ada nggak mas? Enggak, maksudnya ini terlalu apa? Yang didengar dia agak-agak. Ini Al-Faqir Muhammad Riza bin Abdullah bin Muhammad Syihab. Mission complete. Ya. Udah beres. Alhamdulillah safari dakwah di Jambi tercinta. Terima kasih untuk. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Kemarin ada seorang yang mengaku, oh saya paling agama, oh saya menteri agama. Dulu pas lahirnya nggak diazanin, saudara. Dulu pas lahirnya ini digonggongin sama anjing. Makanya nih Yakut nih, kalau Yakut meninggal jangan suruh azanin, panggil anjing suruh menggonggong depan jasadnya, saudara. Umat ini betul-betul rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Saya mau tanya, Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Ditembak, menangis air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar.
Tapi akhir-akhir ini lalu amal ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berlandaskan kasih sayang, tapi banyak yang berlandaskan kebencian. Dan itu salah memahami perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hampir tidak menjumpai di medsos. Di medsos itu kebalikannya. Mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan perilaku yang bertentangan sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau NU-nya sudah mulai belok-belok kiri kanan, saya turun dulu. Nanti kalau sudah lurus saya naik lagi, saudara. Betul. NU ada dua sekarang. Ada Nahdlatul Ulama, ada yang kedua NU nasi uduk, saudara. NU nasi uduk, saudara. Kiai-kiai NU itu alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai-kiai NU itu adalah kiai-kiai yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Melihat orang tidak tahu diberitahu, melihat orang bodoh dikasih pengajian. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Nakhwatul jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, kukuan, gengsi jahiliyah, tradisi, adat, budaya jahiliyah. Wa ta'azzumaha lan anggone ngegungake jahiliyah bil aba, lawan nenek moyang, bapak. Aku keturunan Adnan, aku keturunan iki, ngeduk-ngedukno keturunan itu. Tafakhur bil aba itu termasuk nahwatul jahiliyah itu. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syaraf fil ilmi wa syaraf fil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Enggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Sedangkan wa Adam min turab. Nabi Adam sendiri dari tanah. Dadi ra ono bangga-banggano wong tuwa, bangga-banggano keturunan barang iku lha apa wong kabeh keturunane Nabi Adam. Yen aku nabi, aku ya aku nabi. Wabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam kabeh. Gak ono sing gak keturunane Nabi Adam. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Dia sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Dan siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai. Kalau di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang yang. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu, yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Anak aja Habib, cucunya Nabi Muhammad. Anak cucunya Nabi Muhammad. Di zaman iku wis dihilangkan kanjeng Nabi, udah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Ta'azzum bil aba. 6 orang laskarnya itu dibantai, dibunuh di kilometer 50, saudara. Luka tembak, senjata api di sekujur tubuh. Dari dada sampai ke perut bekas jahitan, isi perut sudah tidak ada. Luka bakar di sekujur tubuh.
Lihat bagaimana perjuangan Habib Rizik. Organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai nyawa jadi taruhan. Agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Pembantai 6 orang laskar cuman di penjara 6 tahun, saudara. Cuman di penjara 6 tahun, kira-kira adil atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau atau tidak? Biarkan dia di penjara 6 tahun. Keluar dari penjara, saksikan nyawanya di tangan umat Islam, saudara. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya. Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian, kalau Anda sudi menampilkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat, terutama yang sekarang ini. Kiai ini ada ulama nggak paham ilmu, nggak baca Al-Quran, padahal dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, "I'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh dari tali Allah, jangan sampai yang namanya terpecah belah. Betul. Ini firman Allah, saudara. Firman Allah yang mana para alim ulama, para dai-dai yang menyampaikan ilmu, yang mana tugasnya para alim ulama untuk mempersatukan umat, bukan untuk memperpecah belah umat. Betul. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'alwi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Hormati, sayangi, cintai anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Medsos kita itu, Habib itu siapa? Habib itu, Habib itu ala wasni fa'il, bimakna fa'il wal maf'ul sekaligus. Nah, Habib itu ala wasni fa'il, jadi dia mempunyai makna maf'ul maupun fa'il. Jadi Habib itu nek sesuai dengan pengertian asal lafate, itu orang yang menyintai dan dicintai. خلق من طينة فويل للمكذبين على بفضلهم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Mereka diciptakan daripada tanahku, diambil daripada darahku. Celakalah bagi para mereka yang mendustakan kemuliaannya. Barang siapa yang mencintainya, maka Allah pun akan mencintainya, dan barang siapa yang membencinya, Allah pun akan membencinya. Banyak sekarang para abnair Rasul, para habaib kita yang dibenci. Mereka di penjara. Oh, kalau habaib ceramahnya keras. Oh, kalau habaib kata. Oh, habaib kayak gini. Timbal balik itu pancen angel. Biasanya wong seneng tok ora disenengi, bertepuk tangan sebelah. Ono setengah mati dibakar gak iso turu bareng. Ono orang gagas sebelah wayah. Udah ceramah keras ditangkap di penjara, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya sama orang suka makmur, kenal sama Habib Bahar? Kenal sama Habib Bahar? Cinta sama Habib Bahar? Kalau Habib Bahar ceramah sering didengarin, sering hadir, berarti cinta sama Habib Bahar. Ditembak, temannya air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengamal pertama dari Al-Quranul Karim. Bicaranya lembut, tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah mencaci. Dan itu sebabnya kenapa Habib Rizik di penjara, karena beliau seorang ulama, seorang habib, seorang cucu Nabi yang menyampaikan kebenaran walaupun dirinya harus hancur, saudara. Yahudi pesek mau fitnah habaib, tengok unyil, gua kepret masuk kuburan loh.
siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina. Kenapa? Karena gurunya Allah Subhanahu Wa Taala, panduan yang diberikan oleh gurunya Al-Quranul Karim. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah di Lampung ini. Ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah kalau kelas kita, ya kalau di Dawir paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota, kelas gubernur, waduh beda lagi Dawirnya. Kelas presiden bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Proklamasi. Sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja. Nasab yang mana yang harus diikuti? Habib yang mana? Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi asalnya. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Ba'lawi ini ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Awan Mekah, penguasa Mekah menggunakan Sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku, kan mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar. Nah di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar Sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aon. Kalau enggak pakai Sayyid apa ya? Habib. Pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia. Turunan Nabi itu ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib. Kalau keturunan Nabi Sajjad bukan ulama, Sayyid. Nah, akhirnya ini Habib ini seperti lebih besar daripada Sayyid, dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib, maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah, itu masih Habib, itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah suhro istifadohnya istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang Sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Lebanon, turunan Syabdul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib,
itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus menerus. Nah ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu yang sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rasi, sebelum kita meneliti maka yabqa ala halihi, dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti. Coba silsilahnya ngaku turun Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab, bukan untuk ngacak-ngacak nasab. Udah dites DNA aja dia J1, itu udah deket itu. Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1 baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita nih, kode Quraisy sekian, kode Sayyidina Ali GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku Nabi dibawa ke tes DNA, itu langsung seret sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong, tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram, harus begitu. Kalau nggak begitu mereka berarti udah menyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil, istidlalnya dari mana DNA haram itu. Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, dikias juga susah, ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah, idza wujidan nasu fasamma al maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran, walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas, itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih, anak saya lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi saya buahin dia, misal dia ngakunya begitu. Nah ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Ari Keng, Dr. Aswaibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar haplogrupnya J1. Ya udah, pada ahlinya yang ngomong. Masa yang ngomong itu ahli alpiyah? Ya udah, yang
yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu udah ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, mereka para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya arep percaya ning sapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah. Dengan cara kalau ada kitab saya lari dia, nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami. Kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmil nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama annan nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Mbak Lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang, langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau
undang sama Bang Haji Romairama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Taufik Segaf untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau untuk Taufik Segaf. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Taufik Segaf atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silahkan tentukan waktunya, kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau remancing gue mau bikin kitab, judulnya aja salah, judulnya aja udah salah menurut ilmu nahu. Ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi itu ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon. Kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru, ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Lah urusannya Habib sama MUI apa? Nggak ada, nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan agak ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah kayak Ubaid. Kan dia mau Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip, dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ahmad Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Nah, sebelumnya bukan itu.
Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa al-Kadhim. Karena kemudian mereka tahu Musa al-Kadhim tidak punya anak Aun, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh. Karena Aun ini bukan anak Musa al-Kadhim, tapi mereka mah sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara, ibnu am, akhuhu wabnu ammihi. Kata Rumel kemarin dia bikin sebuah narasi. Ibnu am itu maksudnya kan yang jauh juga ibnu am. Ya kita ini semuanya ibnu am dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wabnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wabnu ammihi. Itu menandakan ibnu am ini adalah ibnu am yang dekat sekali, karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah, Bani Ahdal sendiri nyari silsilah, ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah, semuanya berbeda. Orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali, kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa al-Kadhim. Ada yang di Banten itu yang masih Ba'lawi, nggak mau, kalau kita mah tetap ke Ubaidillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa al-Kadhim, yang satu nulisnya ke Ubaid. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu, katanya Ubaid dimakamkan di Yaman, Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik deh, engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, narasi yang mereka bangun kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Kata Syekh Nawawi, ay tamayyaza al-haqqu minal batil.